Di saat kita semua netizen dan juga pecinta tim nasional Indonesia tertidur lelap, Tom Hai dan juga Ragnar Uratmangun mengambil sumpah kewarganegaraan menjadi warga negara Republik Indonesia dan sah. Elkan Bagot dan juga Jordi Amat dipastikan absen saat melakoni laga melawan Vietnam. Sumpah, ngeri banget ketika pengambilan sumpah saat saya menonton live. Kenapa? Saya merasa bahwa Tom Hai dan juga Ragnar dan juga para pemain lainnya, saya yakin mereka masuk menjadi warga negara Indonesia bukan hanya karena menjadi pemain tim nasional, tapi memang benar-benar mencintai Indonesia seutuhnya. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Malam tadi, tepatnya pukul 22, ketika kita sudah ngorok-ngorok enak menunggu makan sahur, Tom Hai dan juga Ragnar mengambil sumpah kewarganegaraannya. Setelah semua dokumen-dokumennya selesai ditandatanganin, kepres juga sudah diluncurkan, dan yang membuat saya merinding dan ngeri banget ketika pengambilan sumpah. Karena di dalam pengambilan sumpah itu benar-benar kata-kata yang disampaikan oleh protokolernya ataupun orang yang memberi instruksi agar calon warga negara tersebut mengikuti apa yang diinstruksikan, apa yang disampaikan, kata-katanya ngeri. Karena di situ ada kata-kata ya kita harus benar-benar mengikuti aturan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dan Pancasila dan harus meninggalkan kewarganegaraannya tanpa pandang bulu masalahnya. Saya kira kalau saya sendiri nggak mampu ketika saya menjadi seorang warga negara Republik Indonesia, saya masuk ke negara lain harus disumpah seperti itu. Saya nggak mampu, yakin nggak mampu. Mungkin netizen dan teman-teman juga nggak mampu, karena di dalam sumpahnya itu ngeri banget kata-katanya. Oke, kita kembali lagi. Terima kasih buat Tom Hai dan juga Ragnar, dan selamat buat Tom Hai dan juga Ragnar karena mulai tadi malam mereka berdua sudah resmi menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi di sini penuh dengan lika-liku betapa perjuangan mereka, karena saya kira mereka pun juga harus benar-benar mempelajari bagaimana caranya untuk bisa masuk warga negara Indonesia. Apa syaratnya, pasti berat banget. Kemudian kita tahu beberapa hari lalu memang mereka sudah terbang ke Indonesia, pulang pergi selama 30 jam dan tidak menuai hasil dikarenakan ya dokumennya belum lengkap, kurangnya tanda tangan seorang ketua DPR RI yaitu Puan Maharani. Akan tetapi malam tadi sudah dibuktikan, sudah dinyatakan bahwa sah mereka berdua memang sudah menjadi warga negara Indonesia dan siap untuk membela mati-matian untuk tim nasional Indonesia. Akan tetapi saya kira untuk pertemuan pertama Indonesia melawan Vietnam di Gelora Bung Karno, saya kira mereka berdua belum bisa untuk diturunkan. Pastinya ada sesuatu yang memang harus diselesaikan, setidaknya antar asosiasi PSSI-nya sana dengan PSSI kita ya memang harus clear. Selain itu kemungkinan besar Jordi Amat dan juga Elkan Bagot juga absen untuk laga perdana melawan Vietnam. Waduh, Sintayong bakal pusing kali ini karena ujung tombak bagian belakangnya tim nasional Indonesia absen. Tidak menutup kemungkinan pastinya Rizky Ridho akan diturunkan pada laga tersebut. Yang membuat kita bertanya-tanya, yang biasanya capnya dipegang oleh Jordi Amat, apakah nanti akan dilimpahkan ke Rizky Ridho atau Sandy Walsh atau pemain yang lainnya?
Akan tetapi di sini saya kira Sintayong sudah mempunyai ramuan-ramuan yang istimewa karena adanya dua pemain yang kemungkinan besar bisa diturunkan, yaitu Nathan Cho dan juga J.Itses. Kemungkinan besar kalau di klubnya masing-masing Nathan Cho dan J.Itses ini juga biasanya berada di lini pertahanan atau kemungkinan bisa didorong ke lini tengah. Karena kedua pemain ini juga pemain serba bisa, ditaruh di gelandang bertahan bisa, ditaruh di pertahanan pun juga bisa. Kalau kita melihat materi-materi yang saat ini memang sudah dipersiapkan oleh Sintayong, saya kira nantinya João-nya ini akan cenderung lebih turun ke belakang untuk menemani Rizky Ridho. Kemudian Nathan Cho juga. Kalau Sandy Walsh sudah pasti dia menggantikan peran dari Asnawi karena akumulasi kartu. Kemungkinan besar di sisi kiri nanti akan ada Sen Patinama dan juga Pratama Arhan. Kalaupun nantinya di tengah ini Mark Klok diturunkan sejak awal, tidak menutup kemungkinan kemudian ban kapten ini nanti akan disematkan pada Mark Klok. Tapi kita tidak tahu strateginya. Karena di sana masih ada Ivar Jerner, Ricky Kambuaya dan juga Marcelino. Di lini gedor kemungkinan besar akan ada kombinasi Ramadan Sananta bersama Rafael Struijk. Dua anak muda yang luar biasa, dua anak muda yang mempunyai tingkat intelijensi yang cukup tinggi dengan permainan-permainan yang tidak cenderung egois. Karena kita tahu Egy Maulana Fikri kali ini kemungkinan besar sudah dicoret. Jadi komposisinya saya kira untuk Indonesia mengalahkan Vietnam masih mampu lah, masih bisa lah kalau melihat para pemain-pemain yang sudah dipersiapkan oleh Sintayong. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa meremehkan permainan dari Vietnam karena kita tahu Vietnam saat melakukan counter attack itu benar-benar luar biasa. Kita tahu flashback kembali saat Jepang dikalahkan saat Jepang bisa kemasukan 2 gol dari Vietnam. Jadi kita tidak boleh tetap berpikiran sombong, apalagi merasa lebih baik, hilangkan itu semua, tapi tetap fokus memberikan permainan yang luar biasa, mengikuti arahan dan instruksi pelatih, dan tetap sesuai dengan plotnya masing-masing. Saya kira Sintayong nanti pasti akan ada sesuatu yang berbeda lagi dengan racikan pemain-pemain yang berbeda lagi. Tetap fokus, tidak meremehkan lawan. Saya kira Indonesia akan mampu mengalahkan Vietnam di kandang Indonesia di Gelora Bung Karno. Tapi PSSI pun Erick Thohir menyampaikan juga bahwa akan memaksimalkan, menyelesaikan apa yang harusnya diselesaikan kedua pemain ini antara Tom Hai dan juga Regner, sehingga pada pertandingan berikutnya, leg berikutnya yang dilakukan atau dilaksanakan di Hanoi, Tom Hai dan juga Regner ini akan bisa diturunkan. Jadi kalau Tom Hai dan Regner sudah bisa diturunkan, terus kemudian Bakot juga bermain, komposisi dari tim nasional ini nanti benar-benar luar biasa. Kalau dulu ketika tim nasional Indonesia ini akan berlaga selalu para pemain-pemain lawan, bahkan pemainnya loh, bukan supporter, pemain lawan itu sudah meremehkan tim nasional Indonesia. Tapi kali ini kita bangga karena kita mempunyai pemain-pemain yang grade A, kaliber kelas Eropa, benar-benar luar biasa. Semoga perubahan-perubahan ini nanti mampu untuk mendorong dan memotivasi para pemain-pemain yang bermain di Indonesia itu sendiri, baik dari usia dini sampai senior. Mereka akan lebih keras lagi berlatih agar mampu bersaing para senior-seniornya yang berada di tim nasional saat ini. Anggaplah cambukan, anggaplah motivasi ketika tim nasional ini benar-benar diisi full oleh para pemain diaspora. Oke, salam sehat, salam waras.
Indonesia juara.